warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maulana, jurusan PAUD kelas E semester 3. Saya di sini akan menjelaskan presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 7 dari mata kuliah Deteksi Tumbuh Kembang Anak. Yang pertama yaitu dalam upaya peningkatan pencegahan penyimpangan tubuh kembang anak balita, ada perlu pemetaan program stimulus, deteksi dini dan intervensi tubuh kembang anak balita, pemantauan tubuh kembang secara berkala. Tahap awal penapisan perkembangan dapat melibatkan orang tua, dan setelah diketahui anak memerlukan evaluasi yang lebih lanjut, yaitu kebutuhan-kebutuhan dasar anak untuk tubuh kembang yang optimal meliputi ASU, ASI, dan ASA. ASU itu tersendiri adalah memenuhi fisik biologis anak, imunisasi, nutrisi, kebersihan, bermain. Selanjutnya ASI. ASI itu tersendiri adalah kebutuhan kasih sayang dan emosional. ASA itu menstimulus dan mengembangkan kemampuan sensorik. Selanjutnya itu ada perawatan ibu hamil. Perawatan ibu hamil dari bulan pertama, tahapan perkembangan pada bulan pertama itu terbentuknya kantung kehamilan, bulan kedua itu wajahnya mulai terbentuk, bulan ketiga itu ditunjukkan dengan tahap hampir terbentuk sempurna semua bagian tubuh bayi. Keempat, perkembangan janin, tahapnya adalah janin di usia kehamilan ini menunjukkan keadaan yang sudah semakin lengkap. Bulan kelima, perkembangan janin itu tahap perkembangan janin, bulan kelima gerakan janin terasa semakin kencang. Bulan keenam, janin mulai keriput pada kulit karena tidak terlalu banyak lemak. Bulan ketujuh, janin sudah merespon suara-suara yang di luar ibunya. Maksudnya ibunya ketika ngomong, terus bayinya itu akan merespon. Bulan ke-8 itu yang di bawah kulit bayi itu udah mulai ada lemaknya, jadi dia berfungsi sistem dalam tubuhnya. Perawatan yang ke-9, bulan ke-9 yaitu perkembangan paru-paru semakin baik dan sudah dapat terfungsikan. Itu selanjutnya tahapan bayi dari perkembangan janin dari 0 bulan sampai lahir. Kesehatan ibu hamil berpengaruh dari kesehatan janinnya. Ketika kesehatan ibu hamil itu memburuk, maka kesehatan janin juga begitu sama halnya. Jadi ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan ibu hamil, yaitu mengkonsumsi makanan bergizi, minum vitamin, olahraga ringan, menghilangkan kebiasaan buruk, mendapat cairan cukup, tidur yang cukup, menghindari stres, dan menjaga berat badan. Yang selanjutnya, deteksi dini tumbuh kembang anak, yaitu kehamilan didefinisikan sebagai penyatu dari spermatozoa dan ovum, dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi bila dihitung dari fase fertilisasi hingga lahirnya bayi. Tanda-tanda kehamilan itu tidak terjadi menstruasi, ngidam, mual, muntah, gangguan kencing, kelelahan. Proses kehamilan, ovulasi, konsep fertilisasi, nidasi atau implantasi, pembentukan plasenta. Proses perkembangan janin, yaitu 0-4 minggu, janin bakal mengalami bentuk diantaranya zigot, yang kemudian memelah dari jadi puluhan sel, pada akhirnya bakal janin tersebut seperti koma. Yang 4-8 minggu itu tulang punggung, sistem dan otak mulai berkembang. 8-12 minggu janin sudah membuka dan menutup mulutnya serta mulai berlatih melakukan gerakan. Yang selanjutnya, faktor-faktor mempengaruhi perkembangan janin yaitu obat-obatan, golongan darah yang tidak cocok, diet, usia bayi, faktor ayah, bahaya lingkungan. Dan jadi kelebihan dari kelompok 1 sampai kelompok 7 itu diantaranya, yang pertama, kelebihannya itu sangat jelas, ada yang dijelaskan secara menarik, terus mudah dipahami. Jadi kalau kekurangannya itu
kadang materi yang dibahas itu dia sesuai, tetapi dia banyak terlalu dari penjelasannya, sehingga yang ini udah dipahami, yang sekiannya belum. Jadi dari presentasi yang udah dipahami, sekian ringkasan resuman dari saya dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.